masih di Serambi Islami semua ada di sini. Hari ini di Hikmah Pagi saya kedatangan teman-teman yang luar biasa, subhanallah, amazing. Kalau kita mendengarkan, usia mereka yang relatif masih muda, 16-17 tahun, tetapi hafalannya sudah setengah juz lebih ya. Jadi di atas 15 juz. Ini menjadi satu inspirasi buat saya sebagai orang tua, mungkin Anda juga sebagai orang tua untuk bisa membumikan Al-Quran minimal di keluarga. Tepuk tangan dulu untuk tamu-tamu saya. Dari santri-santri, disebutkan yuk. 1, 2, 3. Darul Quran Putri Cikarang. Tepuk tangan lagi. Dan nanti kita sama-sama tentunya akan membicarakan tentang satu hal yang membuat kita lebih bersemangat menyambut hari ini, spirit Idul Fitri. Bagaimana di rumah Anda? Tentunya tata menata, kemudian segala sesuatu untuk menyambut Idul Fitri, luar biasa persiapannya. Tetapi kita akan tetap belajar, kita akan tetap berbagi, kemudian kita akan tetap menyemangati lewat Hikmah Pagi bersama kakak dan guru saya, Kak Ridwan. Tepuk tangan. Ya, baik pemirsa. Untuk menyemangati biasanya, ini harusnya dialognya Kak Ridwan nih. Sekarang kita harus seperti apa? Hari spesial jadi Kak Ulan yang mimpin. Tapi berhubung belum hafal, saya kembalikan lagi pada Kak Ridwan. Silakan Kak Ridwan. Oke ya, kita berdiri semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pemirsa, meskipun hari ini Idul Fitri, kita tetap harus semangat, bahkan harus lebih semangat lagi. Coba ya, keluarkan suara, gerakan tangannya, siap. Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Oke. Kak Ridwan, tidak lupa kita juga terima kasih atas kedatangan Umi Abi sebagai pembimbing atau coach ya dari para penghafal Quran ini, luar biasa. Terima Tepuk kasih tangan. Umi Abi, tepuk tangan. Iya. Nah, silakan duduk sayang. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kak Ridwan luar biasa, sudah Idul Fitri lagi ya. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Saya sedih banget gitu. Karena Ramadan ini kan, wah luar biasa kalau kita tahu keagungannya, kemudian bagaimana Allah sayangnya kepada kita ya. Nangisnya nanti. Nah Kak Ridwan, berbicara tentang spirit, tentunya spirit Ramadan yang sudah kita lalui ini jangan sampai hilang. Kemudian Idul Fitri ini menjadi satu momentum atau final dari Ramadan, walaupun bukan final segalanya ya. Nah kemudian spirit Ramadan ini, sebelum kita masuk ke dalam area spiritnya itu sendiri, kita bisa mendengarkan bagaimana makna spirit untuk kita, dan kalau hidup efeknya seperti apa spirit itu. Silakan Kak. Ya, sebelum saya berbagi, saya ingin mengajak pemirsa dan juga teman-teman dari Darul Quran untuk kita takbiran dulu, karena hari ini pas Idul Fitri. Jadi nanti sebentar lagi kita akan bersiap-siap melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita takbiran dulu ya pemirsa. Kita sama-sama takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itulah kumandang takbir yang membuat hati kita bergemuruh, membayangkan kebesaran Allah. Kita bertakbir, mengagungkan nama Allah, betapa hanya Allah yang maha besar. Betapa kita hanya sedikit debu yang tidak berarti di muka bumi. Betapa Allah memiliki kebesaran yang tak tertandingi oleh apapun. Bintang-bintangnya, mataharinya yang lebih besar dari bumi, bahkan 1,3 juta kali bumi. Galaksinya yang terdapat 200 miliar bintang, satu galaksi, dan dalam alam semesta ini terdapat miliaran galaksi,
Harusnya setiap kita takbiran, air mata menetes, mengingat kebesaran Allah. Setiap kita takbir, berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergemuruh, mengingat keagungan Allah, mengingat kebesaran Allah yang maha besar. Dan kemudian kita terjun ke dalam diri, betapa kita kecil di hadapan Allah, betapa kita seperti setitik debu yang tidak berarti di hadapan Allah yang maha besar. Dan setiap kita bertahmid, harusnya kita hanya memuji Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tapi betapa sering takbiran setiap tahun, tapi kemudian kita masih sering ingin dipuji oleh hamba-hambanya. Setiap kita bertahlil, harusnya kemudian kita menjadi hamba yang merdeka dari belenggu dunia, merdeka dari penjajahan dunia, dan hanya Allah Tuhan kita. Itulah makna takbiran kaulan yang harusnya membuat hati kita bergemuruh, saling membayangkan kebesaran Allah, membayangkan betapa hanya Allah yang pantas dipuji, betapa hanya Allah Tuhan kita, dan juga membayangkan betapa kita belum tentu tahun depan kita merasakan kembali Ramadan. Ramadan tiba-tiba sudah selesai, Ramadan tiba-tiba sudah berlalu. Kalau kita evaluasi sebulan kemarin Ramadan kita, bisa jadi itu Ramadan terakhir kita, dan kita belum maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bacaan Quran kita masih sedikit. Kalaupun kita sudah baca Quran, bisa jadi kita membacanya hanya dengan terpaksa, dengan tergesa-gesa, dan tanpa perasaan sedikit pun. Tak tergetar sedikit pun kita saat membaca Quran. Tak tergetar sedikit pun kita saat salat taraweh. Tiba-tiba sudah selesai, dan belum tentu kita tahun depan merasakan kembali Ramadan seperti yang kita lakukan sebulan kemarin. Itu kaulan. Ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Buat saya pribadi, ditinggalkan Ramadan ini luar biasa. Seperti ditinggalkan sesuatu yang besar, yang saya nggak tahu bisa berjumpa lagi atau tidak. Ini episode yang berat buat saya membawakan dengan penuh keceriaan gitu, karena mungkin juga pemirsa di rumah, teman-teman di sini merasakan sesuatu yang lepas dari badan kita, kemudian dimana kita tahu kita nggak mau kehilangan itu. Kalau bisa sepanjang tahun kita Ramadan, kita selalu diberikan kasih sayang oleh Allah yang berlipat ganda luar biasa. Oleh karena itu pemirsa, spirit Ramadan ini menjadi satu hal yang begitu penting, momentum untuk diri kita, tidak hanya sekedar bersenang-senang di hari raya, tetapi bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berubah sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Spirit Idul Fitri ini menjadi satu hal yang penting untuk kita, bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Luar biasa. Pemirsa, hari ini ada Haru Biru di studio, mungkin juga Anda di rumah ya. Maafkan saya kalau mengeluarkan air mata, karena saya nggak tahan tadi dengan apa yang diuraikan oleh Kak Ridwan. Yuk, ada seorang bintang tamu. Dari tadi saya melihat siapa ini ya, laki-laki yang kayaknya kayak anak band gitu kelihatannya. Saya mau menyapa dari tadi tapi belum ada waktu. Kebetulan sekarang menjadi bintang tamu, kita ngobrol aja di sini. Yuk, kita panggil. Panggilannya Aziz ya. Tepuk tangan dulu yuk untuk Mas Aziz. Iya. Mas Aziz ini nama lengkapnya? Azizul Hakim. Aziz? Azizul Hakim. Azizul Hakim. Kabar? Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Makasih sudah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Mas Aziz. Aduh Mas, ini bukannya pilek mendadak ini, tapi sedih luar biasa di tengah Ramadan ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat dan iya, alhamdulillah. Mama papa sehat ya? Orang tua alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Aziz ini profil yang saya lihat seperti seorang anak band gitu ya. Karena
karena teman-teman saya ada beberapa yang begini. Tapi tebakan saya salah nggak sih? Ya benar. Bener ya. Boleh diceritain nggak sedikit siapa dirimu? Gimana? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua, teman-teman dari Darul Quran dan pemirsa di rumah. Nama saya Aziz, bisa dipanggil Aziz, dan saya sekarang berprofesi sebagai session player gitar. Jadi siapapun artis atau orang yang membutuhkan jasa untuk musik, saya bersedia di sini. Dan saya juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor. Jadi menjalani dua profesi itu sebagai mahasiswa dan session player. Oh, tepuk tangan dulu ya. Mas Aziz ini cowok panggilan juga, tapi khusus buat main gitar ya, bukan buat yang lain-lain. Luar biasa. Berarti skill gitarnya luar biasa ya? Biasa di luar. Biasa di luar ya. Nah, Mas Aziz ini juga alumni ISQ tahun berapa? Tahun 2014 saya mengikuti training ISQ. Oh, masih hangat. Tahun Bulan Februari. Bulan Februari langsung dilanjut training bersama Kak Ridwan dan dilanjut ke tingkat akhir training ISQ. Nanti Kak Aziz nggak keberatan dong untuk cerita. Kemudian anak bandnya, profil anak band begitu rata-rata bukannya negatif, tetapi ada saja begitu suara-suara yang kurang baik. Nanti kita akan tanya sebetulnya betul nggak sih? Kemudian kok Mas Aziz seorang anak band tapi mau belajar tentang Islam dan mau luar biasa nih hari ini ya, berubah begitu. Jadi nanti kita ngobrol lagi sama Mas Aziz ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya pemirsa, masih kita dengar senandung takbir di studio. Mudah-mudahan kita semua selalu bersenandung dan kita semua bisa memaknai takbiran di Idul Fitri ini. Baik, Aziz. Saya tadi sempat dengar sebentar ya tentang kisah seorang Aziz pencarian diri begitu. Dari seorang Aziz yang seperti apa, kemudian juga berprogres seperti apa, dan hari ini bagaimana? Gimana Aziz bisa cerita nggak sebagai bahan inspirasi untuk pemirsa? Aziz coba cerita ya. Mungkin ini yang bisa Aziz share ke Kak Wulan, Kak Ridwan, dan teman-teman dari Darul Quran, tentunya dengan pemirsa di rumah. Jadi kalau dibilang pencarian diri itu seperti apa? Yang saya alami adalah pencarian diri itu adalah bagaimana saya mencari sesuatu yang membuat saya itu bahagia gitu. Dan itu saya lakukan sejak usia sekolah dasar. Kalau diceritain mungkin sedih sih ya, saya pengen nangis gitu. Jadi begitu mungkin waktu SD itu saya ini termasuk anak yang berbadan lebih kecil dari teman-teman seusia saya. Aziz ini berbadan kecil, pendek, dan kurus sekali, sangat kurus, pipi itu sampai tirus di dalam. Lalu kondisi badan yang seperti itu, tubuh dan yang seperti itu jadi sasaran empuk untuk teman-teman membuli saya gitu. Jadi karena seru sekali kayaknya membuli yang namanya Aziz itu. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang pernah dibully kali ya. Ada juga yang pernah dibully, tapi dibully waktu SD itu berlangsung selama 7 tahun. Dari kelas? Dari kelas 1 SD hingga saya kelas 1 SMP. Karena badan saya kecil terus. Jadi tas saya dirampas, itu rambut dijambak gitu. Dan bagi mereka itu semua merupakan bahan candaan aja, bahan
seru-seruan aja kalau untuk teman-teman saya. Nah, hingga akhirnya di sekolah menengah atau SMP, Aziz berpikir, apa sih yang membuat saya bisa dihargai dan saya ini bisa bahagia. Karena waktu itu badan kecil, badan kurus, kerempeng. Nah, akhirnya Aziz berpikir, oh saya harus jadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat, jagoan, dan populer. Akhirnya karena saya punya pemikiran seperti itu, saya mengikuti salah satu program ekstrakurikuler bela diri Kateda. Kateda itu bela diri pernafasan, Kak Wulan, Kak Ridwan. Kateda ya? Kateda. Jadi Aziz itu ikut bela diri itu, dan alhamdulillah emang setelah ikut bela diri itu fisik menjadi sangat amat kuat gitu ya. Batu bata dipukulkan ke badan, batu batanya yang pecah. Tongkat dipukulkan ke badan, tongkatnya yang patah. Di situ Aziz mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa gitu. Dan Aziz juga belajar gitar, belajar musik demi popularitas di kalangan teman-teman. Saya ingin dikenal, saya ingin orang-orang tahu kalau saya hebat dan saya nggak mau dibully lagi. Oke, setelah saat itu semua itu saya dapatkan, teman-teman tidak ada yang membuli lagi, semua orang di sekolah kenal siapa saya, tapi hati ini masih kosong. Tapi hati ini masih Hampa ya? hampa, loh kok apa sih ini gitu kan, apa sih yang saya dapat dari ini. Lalu setelah berikutnya saya mendapatkan itu, hati masih kosong. Akhirnya Aziz berpikir, oh mungkin prestasi yang saya cari ini salah, mungkin ini bukan di bidang akademik gitu. Akhirnya Aziz pun berpikir lagi, saya harus bisa jadi jagoan di bidang akademik. Akhirnya Aziz belajar mati-matian, semua mata pelajaran saya coba kuasai gitu, Kak Wulan dan Kak Ridwan. Hingga akhirnya saya masuk di perguruan tinggi favorit dan jurusan terfavorit di Bogor. Lalu saya meneruskan di pasca sarjana dan pada waktu itu mendapatkan nilai tes tertinggi dari peserta-peserta yang ikut semuanya gitu. Mudah-mudahan gak jadi ria ya saya ceritanya, cuma setelah mendapatkan itu semua, hati tetap kosong gitu. Tetap belum bahagia. Tetap belum bahagia. Kebahagiaan apa sih ini yang saya cari? Oke gitu, nilai saya tinggi. Oke, orang-orang kenal siapa saya dan tidak ada yang membuli saya. Tapi kok masih kosong gitu. Nah, akhirnya Aziz berpikir, oh mungkin ada satu sisi lagi yang belum Aziz penuhi, yaitu dari finansial, teman-teman gitu. Jadi mungkin waktu itu saya belum bekerja, jadi saya merasa dompet kosong mulu, kering mulu gitu kan. Gak keren ya kalau nggak bawa uang gitu. Iya, kan? gak keren, kanker kantong kering gitu. Hingga akhirnya oke lah, setelah saya lulus dari sekolah kuliah, dari kuliah pada itu S1 saya lulus, saya langsung mengambil kerja sampingan sebagai home band reguler di kafe, di hotel, terus menerima job untuk membuat aransemen. Lalu saya juga berbisnis, mulai dari bisnis yang kecil hingga sekarang bisnis di kelapa sawit. Dan alhamdulillah uang itu terkumpul memenuhi dompet saya gitu. Gue punya uang, gue punya harta, gue punya kekuatan, gue punya popularitas, Punya aset ya? punya aset. Tapi hati ini kosong. Saya selalu merasa, apa ya yang saya cari gitu. Apa sih Mbak yang saya cari gitu. Di mana gitu saya berada dan mau kemana setelah ini. Hingga akhirnya di tahun 2014 orang tua meminta untuk mengikuti training ISQ. Sebenarnya bukan promosi, tapi dari dulu itu Aziz nggak mau disuruh training ISQ. Ada aja alasannya. Oh hari ini mau ketemu dosen, oh hari ini mau ini, oh hari ini mau itu, oh hari ini mau itu. Akhirnya nggak pernah ikut yang namanya training ISQ. Tapi alhamdulillah di situ, di training itu Aziz melihat bahwa yang selama ini Aziz dapatkan, oh ternyata saya bukan orang hebat. Oh ternyata Aziz ini hanya debu aja gitu. Hanya sesuatu yang kecil.
Dan di situ saya sadar kalau kita semua ini hanyalah hamba dan khalifahnya Allah. Subhanallah. Dan setelah saya sadar itu, itulah yang membuat saya merasakan bahagia dalam bekerja dan berusaha. Baik, value-nya tidak hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah gitu ya. Tapi Aziz, ini teman-teman atau pemirsa di rumah pasti penasaran. Emang apa yang Aziz dapatkan di SQ sehingga Aziz terbuka matanya, oh udah aku mah apa gitu ya, kalau kata orang gitu. Merasa seperti itu. Apa Aziz, momentum apa? Momentum bahwa agama saya, agama Islam yang didasari dengan iman Islam, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam itu membuat saya sadar bahwa itu adalah satu-satunya metode yang sempurna untuk menata hidup. Yeah. Dan saya sadar bahwa jati diri kita semua tadi adalah Allah itu meminta kita menjadi hamba, tapi juga menjadi khalifah di muka bumi. Baik. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Aziz ya. Kak Ridwan, kalau lihat profilnya Kak Aziz ini masih muda, punya perusahaan, jago main gitar ya, kemudian jago masak nggak nih? Masak, Bisa ya? masak air bisa. Masak air. Artinya otak kanan, otak kirinya aktif ya. Sesuatu yang bisa dicontoh oleh anak muda hari ini begitu. Nah, dengan pencarian atau perjalanan progres yang dilakukan oleh Aziz ini, sebetulnya apa yang terdapat di dalamnya sehingga rangkaian itu menuju ke titik akhir yang akhirnya jadi Aziz seperti ini? Aziz yang sebenarnya adalah yang saat ini. Betul, yang asli. Yang asli. Dulu KW ya? Yang dulu itu dia sedang mencari kan. Betul. Padahal sebenarnya sudah dalam dirinya. Jadi sebenarnya training ESQ yang tadi Mas Aziz sampaikan tuh membuat Mas Aziz kembali ke fitrahnya. Back to fitrah. Sebenarnya Idul Fitri juga harusnya ya saat ini ya pemirsa dan kita semua itu back to fitrah. Kembali ke jati diri kita yang sebenarnya setelah di bulan Ramadan kita melalui sebuah trending yang maha dahsyat ya. Trending ESQ mah dibanding Ramadan tuh gak ada apa-apanya sebenarnya. Itu trending luar biasa tuh dari Allah. Ya, 30 hari. Bayangkan langsung di trending sama Allah ya sepanjang bulan. Yang sebenarnya Idul Fitri itu adalah masa di mana dia menemukan kembali jati dirinya tentang siapa aku, dari mana aku berasal, sedang berada di mana aku, dan mau kemana aku menuju. Sehingga harusnya ketika Idul Fitri ini itu fitrah-fitrah itu tiba-tiba tuh bercahaya gitu loh. Fitrah kasih sayangnya bercahaya, fitrah kejujurannya bercahaya, fitrah kebersamaannya bercahaya, fitrah keadilannya bercahaya, dan kemudian menjadi hamba dan khalifah yang sesungguhnya. Betul. Artinya pemirsa, ketika kita kembali ke fitrah, itu adalah aslinya kita. Karena Allah sudah memberikan fitrah semenjak kita berada di dalam kandungan ibu sampai hari ini. Hanya kitalah yang mengakibatkan fitrah itu tidak keluar. Moga-moga Idul Fitri ini semua fitrah-fitrah, kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita bisa keluar. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Serambi Islam, semua ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa, euforia Idul Fitri dan takbiran tentunya ada di mana-mana hari ini. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti sekali makna bagaimana Ramadan dititipkan atau diberikan kesempatan kepada kita, tentunya sangat sedih meninggalkan peristiwa ini. Tetapi kita harus bangkit menjaga spirit Ramadan menjadi spirit Idul Fitri, kemudian diteruskan menjadi satu kebiasaan hidup yang jauh lebih baik sebelum Ramadan. Kak Ridwan,
Saya mau haru biru lagi, ditakut ya. Aduh. Jadi gini Kak Ridwan, kalau kita Ramadan kemudian sudah dilewati, terus Idul Fitri kita menemui alhamdulillah dikasih kesempatan umur. Nah, supaya semangat Ramadan ini tetap bisa menjadi satu hal yang kita habit begitu mungkin ya, kurang lebih. Ini kan harus ada maintenance-nya. Gimana nih Kak Ridwan? Ya, Idul Fitri ini sesungguhnya justru jadi awal di Kak Ulan. Start ya. Bukan akhir. Jadi awal untuk kita mengaplikasikan nilai-nilai karakter yang sudah kita latih selama Ramadan. Jadi itulah kenapa setelah Idul Fitri ada Idul Adha. Ini persiapan kita menghadapi Idul Adha nih. Dari Idul Fitri ke Idul Adha, kita siapkan kembali nih Kak Ulan karakter-karakter yang sudah kita lakukan. Ya, karakter-karakter yang sudah kita latih itu menjadi sebuah tindakan nyata, menjadi sebuah aplikasi. Kenapa? Karena kita menuju Idul Adha. Di Idul Adha itu kan ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sebuah komitmen bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang lebih dicintai selain Allah, tiada yang lebih diutamakan selain Allah. Allah tujuanku, Allah cita-citaku, Allah harapanku, Allah pelipur lara hidupku. Jadi belum selesai. Idul Ramadannya, puasanya sudah, tapi aplikasi dari apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan justru baru mulai nih setelah Idul Fitri 11 tahun ke depan. Nah, setelah Idul Fitri 11 bulan. 11 tahun lama banget ya. 11 bulan ke depan maksud saya. Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian Muharram, Hijrah. Ya kan? Jadi itu sebuah rangkaian yang tidak terputus. Idul Fitri kan kembali fitrah, kembali kepada jati diri kita sebagai hamba dan khalifah, menemukan jati diri. Kemudian Idul Adha kita berkomitmen bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Allah yang paling kita cintai, melebihi cinta kepada siapapun. Sehingga kita menyembelih hewan kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban embe sama sapi, tapi juga sembelihlah cinta yang melebihi cinta kepada Allah. Sembelihlah kepentingan selain kepentingan hanya untuk Allah. Jadi Idul Adha. Kemudian setelah itu hijrah kita, kemenangan kita akan dapatkan. Jadi Kaulan, Idul Fitri ini jangan dianggap akhirnya kita setelah Idul Fitri boleh bebas ngapain aja, boleh bebas nggak bohong boleh bebas nggak jujur lagi. Kan sudah dilatih sebulan penuh kan. Katanya gini, kan Ramadan udah selesai, berarti kita boleh dong sekarang bohong lagi. Nah itu dia. Ramadan yang sesungguhnya secara karakter masih terus bergulir. Cuma di bulannya sudah selesai, tapi karakternya harus terus bergulir. Biarkan Ramadan itu ada di hati kita, dan kemudian karakter-karakternya muncul di setelah Idul Fitri. Iya. Kalau kata orang Jakarta nggak kaci lah ya. Kalau misalkan Ramadannya oke, nanti setelah Ramadan berbuat yang tidak baik lagi, Ramadannya nggak kaci katanya. Gitu. Mudah-mudahan kita enggak ya, bukan amit-amit ya. Kita harus tetap baik selepas Lebaran. Yuk kita saling berbagi ilmu lewat pertanyaan. Langsung pada Kak Ridwan, siapa yang sudah megang mikrofon? Yuk. Ini lirik-lirikan begini. Ayo, mikrofonnya ada di belakang siapa? Silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ridwan, gini nih, kan kalau Idul Fitri kita suka maaf-maafan. Nah, gimana kalau hati kita tuh belum ikhlas maafin orang yang pernah nyakitin kita gitu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dulu siapa? dong namanya. Maulidia Ayu. Silakan Kak Ridwan. Mungkin ada lagi satu lagi Ya, pertanyaan. yuk kita gabung dulu Biar pertanyaannya. sama-sama ya kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa. Mau tanya Kak, sebetulnya apa sih arti sesungguhnya dari Idul Fitri itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf-maafan dan Idul Fitri. Ini sama nih, nyambung nih, connect. Hampir Jadi sama ya. satu jawaban kayaknya bisa nih. Kok aku so tahu. Silakan Kak Ridwan. Bener Kak Ulan, bener. Jadi kalau kita di Idul Fitri belum ikhlas memaafkan, berarti belum Idul Fitri. Belum Lebaran. belum Lebaran. Berarti Ramadannya harus diulang lagi tuh. Karena kan di saat Ramadan kan kita dilatih untuk menjadi hamba yang mau memaafkan. Kan di Ramadan boleh gak kita ngebenci? Membenci boleh gak? Gak boleh kan?
Ramadan boleh kita marah? Apalagi Idul Fitri. Kan harus sudah selesai duluan. Di Ramadan itu dendam kita sudah sirna. Ya. Kita yang ada tuh adalah sifat-sifat agung, sifat-sifat mulia. Maunya memaafkan orang, maunya tuh menolong orang, maunya menyayangi orang, maunya memaafkan. Itu sesungguhnya Ramadan dan Idul Fitri. Kembali fitrah-fitrah kita ini kembali bercahaya, berkilau bak mutiara, berkilau bak intan berlian. Jadi kalau misalnya pas Idul Fitri masih dendam, nah mesti dicek itu. Di Idul Fitri kita sudah belum ya gitu. Alat deteksinya apa alat deteksinya? Yes, itu kalau misalnya Idul Fitri masih ada dendam, masih belum mau memaafkan, masih belum mau menolong sesama. Nah, itu berarti Belum clear ya? belum clear Idul Fitrinya. Belum tuntas Ramadannya. Nah, jadi sayang bingit. Bingits. Kalau Idul Fitri masih belum memaafkan, kapan lagi? Padahal itu momentum yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita saling bermaaf-maafan, terus kita nggak mau pakai juga. Betapa ruginya kita. Kalau Idul Fitri depan kita masih ada, kalau misalnya kita sebelum Idul Fitri depan keburu dipanggil gimana? Kita meninggal dalam keadaan hati membawa dendam. Mau seperti itu? Nauzubillah min dzalik ya. Jadi sesungguhnya Idul Fitri kesempatan kita untuk melepaskan segala dendam, melepaskan segala beban yang menghimpit dada kita. Kan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sering dihina apa enggak? Sering dicaci maki apa enggak? Bahkan ingat gak ketika Nabi Muhammad 3,5 tahun diboikot, kelaparan gak? Kemudian mau dibunuh, ingat gak? Dilempari batu oleh penduduk Mekah, ya kan? Tapi ketika Futuh Mekah, apa Nabi Muhammad lakukan? Apakah Nabi Muhammad dendam? Apakah Nabi Muhammad membalas hinaan mereka? Membalas apa yang mereka lakukan? Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Memaafkan. Sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi betapa indahnya Idul Fitri ini, pemirsa. Ayo semuanya kita lepaskan dendam-dendam kita kepada siapapun. Coba bayangkan siapa yang pernah menyakiti hati kita, siapa yang pernah mungkin menyinggung perasaan kita. Ayo sekarang maafkan, dan maafkan. Insya Allah kalau kita maafkan, hati kita akan lega selega-leganya. Hati kita akan tentram setentram-tentramnya karena kita mendekat kepada Al-Ghaffar yang Maha Pemaaf. Ya. Jangan sampai kita membawa kentang busuk, ingat gak Kak Bulan? Iya. Yang seperti dulu pernah kita sampaikan kan? Kalau kentang itu dibawa terus menerus, jadi gimana? Busuk. Begitu juga dendam. Kalau kita bawa terus menerus, maka hati kita menjadi apa? Mau. Jadi kita maafkan semua kesalahan siapapun yang pernah menyakiti, menyinggung perasaan kita. Maaf lahir batin. Iya, luar biasa. Aziz, dulu pernah marah dengan seseorang, kemudian juga memaafkan dengan terpaksa atau dengan sukarela begitu, tetapi akhirnya hati kok menjadi lebih tenang. Pernah punya pengalaman gitu nggak? Pernah. Iya. Momentumnya pas Lebaran begitu? Momentumnya ya sebelum Lebaran dan pas Lebaran juga. Jadi kalau Aziz sendiri berpikir untuk bagaimana caranya memaafkan, yaitu kita ingat kesalahan kita pada Allah dan kesalahan manusia pada kita. Kesalahan kita pada Allah itu kalau dibandingkan dengan kesalahan manusia pada kita mungkin gak seberapa gitu. Kesalahan manusia pada kita mungkin cuma seperberapanya kesalahan kita pada Allah. Tapi kalau kita bertobat, Allah memaafkan, Allah mengampuni apapun dosa kita. Jadi masa sih kita gak mau memaafkan orang yang minta maaf ke kita, padahal kesalahan dia dibandingkan kesalahan kita ke Allah jauh. Ini luar biasa ya. Menjadi inspirasi untuk kita bahwasanya berjiwa besar untuk memaafkan ini memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, mudah diucapkan. Tetapi ketika kita mau mendorong, mempush diri kita untuk menjadi pribadi yang seperti diceritakan Kak Aziz ini, akan jadi sesuatu yang hebat, menjadikan diri kita
raksasanya keluar begitu ya, potensi-potensi apapun keluar, karena kita menarik semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini menjadi satu hal yang membuat kita menjadi lapang dada dalam keadaan apapun. Pemirsa, mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang selalu mengeluarkan potensi-potensi dan kemudian menarik semua kebaikan-kebaikan, berjiwa besar, berlapang dada. Idul Fitri, momentum yang paling tepat untuk hal tersebut. Kami akan kembali tetap di Serambi Suami. Semua ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih pemirsa, masih di Serambi Islami, semua ada di sini. Tanpa terasa Ramadan sudah akan meninggalkan kita dan kita bertemu dengan Idul Fitri. Tentunya kesedihan yang saya alami, Anda alami, kita semua alami di sini, membuat kita takut sekali bahwa tahun depan kita tidak akan berjumpa lagi dengan Idul Fitri. Jika kita paham sekali bagaimana Ramadan memeluk kita, kemudian kita tahu Allah begitu menyayangi kita, di mana tahun ini kita masih diberikan kesempatan Ramadan, kita akan takut sekali kehilangan Ramadan. Ketika kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang luar biasa, kita pasti ingin sekali bahwa sepanjang tahun adalah Ramadan, agar Allah mengampuni semua apa yang sudah kita lakukan, agar Allah menaikkan derajat kita sebagai manusia yang sesungguhnya, dan agar Allah memberikan kita kesempatan untuk manusia menjadi manusia yang lebih amanah dengan apa yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Walaupun akhirnya kita harus meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadan kali ini mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, bukan Ramadan kita yang terakhir, bukan perjumpaan dengan bulan yang agung yang terakhir. Mudah-mudahan Allah mencukupkan usia kita di tahun depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menjumpai Ramadan kembali, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa memeluk Ramadan. Kemudian kita bisa tidak sekedar memeluk Ramadan, tetapi menjadi hamba hasil didikan Ramadan yang kita dapati selepas Idul Fitri nanti, menjadi hamba yang lebih baik. Untuk itu pemirsa, mari kita bertakbir bersama, berdoa bersama, kita siapkan diri kita dalam Asmaul Husna, bermunajat kepada Allah agar kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Pemirsa dan juga sahabat-sahabat, mari kita agungkan kembali nama Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali untuk merasakan Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, beri kami kesempatan kembali, ya Allah, untuk merasakan indahnya Ramadan. Dan izinkan di hari yang penuh dengan keagungan-Mu, hari yang penuh dengan ampunan-Mu, hari yang penuh dengan keberkahan-Mu, hari yang penuh dengan cinta-Mu. Kami kembali memanggil-manggil nama-Mu, ya Allah. Berzikir Asmaul Husna. Izinkan, ya Allah. Izinkan, ya Allah. Meskipun kami tahu lidah ini terlalu kotor, ya Allah. Mari pemirsa dan teman-teman kita berzikir Asmaul Husna, nada yang ditemukan oleh guru kita Pak Argi Nanjar Agustian. Dan kita akan terus mengulang-ulang setiap Jumat sehingga nanti Indonesia hafal Asmaul Husna dan kemudian mengamalkan Asmaul Husna sehingga mudah-mudahan Allah ridho dan Allah berkahi Indonesia. Mari sama-sama kita istighfar sambil membayangkan kasih sayang Allah kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salawat untuk baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari ikuti nadanya yang disampaikan oleh nada 16 oleh Tabina 165.
Mari kita berdoa di hari Idul Fitri ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikal Mulki Hadzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala kemuliaan milikmu ya Allah. Segala keagungan milikmu ya Allah. Hari ini ya Allah, di hari Idul Fitri ini ya Allah, kami rundukkan wajah kami. Kami angkat tangan kami. Kami mohon cintamu ya Allah. Kami mohon ampunanmu wahai yang maha pengampun. Kami mohon terima ya Allah ibadah kami di bulan Ramadan yang kami lakukan ya Allah. Meskipun jauh dari sempurna ya Allah, terima puasa kami ya Allah. Terima salat tarawih kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Terima bacaan Quran kami ya Allah. Ya Allah, andainya Ramadan ini Ramadan terakhir kami, tolong ampuni kami ya Allah. Tapi kalau kami boleh memohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk merasakan kembali indahnya Ramadan tahun depan ya Allah. Masih banyak kekurangan di Ramadan tahun ini yang kami lakukan ya Allah. Beri kami kesempatan kembali ya Allah, merasakan Ramadanmu tahun depan ya Allah. Ya Allah, jadikan hari ini kami seperti bayi yang baru lahir ya Allah. Kembali fitrah ya Allah. Kembali suci bercahaya ya Allah. Kembali menjadi hamba-Mu ya Allah. Kembali menjadi khalifah-Mu ya Allah, yang Kau banggakan di hadapan para malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Sayangi keluarga kami ya Allah. Sayangi umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususnya di Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami tahu Engkau menatap kami. Kami tahu Engkau melihat kami. Terima apa yang kami lakukan ya Allah. Ridhoi ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua cinta yang Kau berikan kepada kami, atas semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami merasakan indahnya Ramadan, merasakan indahnya Idul Fitri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maafkan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah, ada sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita berjumpa lagi dan terus kita berzikir Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah episode Idul Fitri untuk Serambi Islami kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang tadi didoakan oleh kita semua bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.